Selamat sore marketers. Sore, mana semangatnya boleh dikeluarkan lagi. Selamat sore marketers. Oke, jadi selamat datang kembali di Antam Presents Jakarta Marketing Week 2026 dengan pekan pemasaran terhebat ya dan juga terbesar tentunya di Indonesia. Dan pada sesi ini kita akan bicara soal Get Hired 101. Menyatukan kesiapan kerja dengan kesempatan kerja. Nah buat teman-teman ini yang mau karirnya develop tentunya dan juga mendapatkan pekerjaan baru mungkin. Boleh banget untuk hadir sesi ini dan juga mengikuti nih. Karena pembicara-pembicara kita pada sore hari ini itu datang dari sebuah kementerian yang terkait dengan tadi yang saya sebutkan ya. Terkait dengan pekerjaan baru, pengembangan karir dan lain sebagainya. Nah sudah hadir pembicara kita yang akan memberikan insight terkait pusat pasar kerja. Nah marketnya seperti apa, terus juga mereview nanti CV-nya teman-teman. Nah yang mau dilihat mungkin ada yang kurang di CV-nya itu boleh banget. Nah tanpa berlama-lama saya akan izin untuk mengundang narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Dian Dewinta selaku pengantar kerja ahli madya. Boleh untuk naik ke panggung Ibu silakan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Baik, selanjutnya ada pembicara kita yang kedua yang tidak kalah luar biasa. Ada Ibu Selma Almakia dari Tim Layanan Pusat Pasar Kerja untuk Layanan Pencari Kerja. Dan yang terakhir tidak kalah luar biasa. Pembicara kita yaitu Ibu Nikira Desti Dewati selaku pengantar kerja ahli pertama. Kami persilakan untuk naik ke panggung Ibu. Boleh kasih tepuk tangannya untuk ketiga pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Oke, supaya tanpa berlama-lama yang udah gak sabar kita untuk mengembangkan karir, melompat lebih jauh ya tentunya dalam pasar ketenaga kerjaan ini. Saya izin untuk mengundang sesi pemaparan pertama, yaitu pemaparan materi dari Pusat Pasar Kerja. Boleh untuk waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan sekali lagi nama saya Dian dari Pusat Pasar Kerja. Mungkin di sini ada yang sudah pernah tahu atau pernah dengar tentang Pusat Pasar Kerja? Bisa tunjuk tangan? Atau mungkin ada yang pernah datang ke kantor kami di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kafling 44 di sampingnya Wisma Mulia? Belum ada ya? Kalau gitu mungkin hari ini kami sekaligus memperkenalkan apa itu Pusat Pasar Kerja serta layanan-layanan apa saja yang ada di Pusat Pasar Kerja. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pengertian apa sih itu Pusat Pasar Kerja, kita melihat dulu kondisi pasar kerja di Indonesia pada hari ini. Baik, next slide. Mungkin slide sebelumnya. Baik, ini adalah kondisi pasar kerja di Indonesia berdasarkan dari data BPS Sakernas yang dikeluarkan terakhir pada bulan Agustus tahun 2025. Di sini kita melihat bahwa jumlah penduduk usia kerja saat ini di Indonesia berjumlah 218 juta orang. Jadi di sini kita melihat bahwa Indonesia ini mempunyai mesin dalam tanda kutip, mesin penggerak ekonomi yang sangat besar di bidang dari sisi sumber daya manusia. Kemudian kita lihat lagi jumlah angkatan kerja yaitu sebesar 154 juta orang. Nah jadi kita melihat adanya gap antara jumlah penduduk usia kerja dengan angkatan kerja yang artinya tidak seluruh penduduk usia kerja itu berpartisipasi aktif di dalam pasar kerja. Kemudian bila kita melihat lebih dalam lagi, ini adalah jumlah laki-laki yang masuk ke pasar kerja itu lebih banyak
dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 84% dibandingkan perempuan yang hanya sebesar 56,7%. Jadi kita bisa melihat bahwa perempuan masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun ekosistem ketenaga kerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian dari jumlah penduduk bekerja sebesar 146 juta orang ini kita melihat lebih banyak penduduk bekerja yang di bidang sektor informal dibandingkan dengan sektor formal. Jadi lebih banyak penduduk bekerja yang tidak memiliki perlindungan ketenaga kerjaan yang baik, tidak mempunyai kepastian karir maupun stabilitas pendapatan. Kemudian di angka pengangguran sebesar 4,85%, di mana angka pengangguran untuk laki-laki dan perempuan ini sama. Jadi tantangannya untuk masuk ke pasar kerja ini relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita simpulkan dalam kondisi pasar kerja di Indonesia pada hari ini, yaitu yang pertama, kita Indonesia saat ini sedang masuk ke dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja lebih banyak daripada jumlah penduduk yang belum memasuki usia kerja. Kemudian yang kedua, masih perlunya perempuan untuk masuk ke dunia kerja dengan bantuan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, PR yang masih harus kita selesaikan yaitu bagaimana memasukkan tenaga-tenaga kerja kita itu ke dalam sektor formal. Kemudian selanjutnya, next slide. Nah ini adalah tantangan pasar kerja di Indonesia. Jadi untuk tantangan pasar kerja di Indonesia ini kita mempunyai dua sisi, yaitu sisi internal dan dari sisi eksternal. Untuk dari sisi internal yang pertama yaitu pertumbuhan tenaga kerja baru yang besar. Jadi setiap tahun kita masuk jutaan tenaga kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Kemudian tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, yang berarti masih banyak tenaga kerja yang belum dapat terserap ke pasar kerja. Kemudian rendahnya kualitas tenaga kerja yang dalam arti kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja itu belum sesuai dengan kebutuhan dari dunia industri. Kemudian yang terjadi karena belum sesuainya kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri, akhirnya terjadi adalah mismatch kompetensi. Kemudian dari sisi eksternal, saat ini kita menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama di bidang digitalisasi, artificial intelligence, dan industri 4.0. Kemudian perubahan pasar kerja yang akibat dampak ekonomi global yang akhirnya berefek juga kepada pasar kerja di Indonesia. Kemudian ada lagi namanya green economy transition, di mana banyak tumbuhnya lapangan jenis jabatan kerja baru yang membutuhkan skill juga yang lebih upgrade lagi. Kemudian next slide. Nah, untuk menjembatani mismatch kompetensi ini, maka Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021 membentuk unit kerja baru di bawah Sekretariat Jenderal yang bernama Pusat Pasar Kerja. Jadi tugas kami yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi pasar kerja, baik untuk perusahaan atau pemberi kerja maupun untuk para pencari kerja. Kemudian kami mencoba menjembatani antara pencakar dengan perusahaan agar terjadi mismatch, agar terjadi matching di dalam supply and demand. Kemudian next slide. Nah ini adalah layanan-layanan yang ada di Pusat Pasar Kerja. Jadi kantor kami ini bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 44. Kami adalah gedung yang berdiri sendiri. Kami mempunyai beberapa layanan. Yang pertama, kami mempunyai adalah layanan Career Hub, yaitu adalah website. Jadi ini tuh Career Hub adalah seperti job portal. Jadi
Jadi kami ini, Karir Hub ini adalah job portal resmi milik pemerintah di mana lowongan-lowongan yang ada itu berasal dari 38 provinsi, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas-dinas tenaga kerja di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Jadi untuk lokor-lokor hoax itu minim sekali di aplikasi kami. Jadi teman-teman dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan di website kami di careerhub.kemnaker.go.id. Kemudian kami juga ada job fair secara daring dan luring. Jadi untuk job fair ini Kemenaker biasanya memfasilitasi, kami memberikan perizinan job fair kepada dinas-dinas tenaga kerja atau sekolah-sekolah yang membutuhkan juga kerjasama pendampingan dengan kami. Lalu kami juga ada job fair secara online. Online itu di aplikasinya jobfair.kemnaker.go.id. Jadi kami rutin juga selain mengadakan job fair secara offline, juga ada job fair yang dibuka secara online di waktu-waktu tertentu. Jadi teman-teman dapat secara berkala mengakses jobfair.kemnaker.go.id untuk mengetahui job fair apa saja yang akan atau sedang berlangsung. Kemudian ini adalah layanan yang sedang rame ya di pusat pasar kerja, yaitu walk-in interview. Kami hampir setiap minggu itu mengadakan walk-in interview langsung di pusat pasar kerja. Jadi pencari kerja yang datang dapat langsung untuk bertemu dengan HRD ataupun user-user di perusahaan untuk melakukan interview langsung untuk mengisi lowongan-lowongan yang tersedia di perusahaan tersebut. Jadi untuk minggu depan saja itu di hari Selasa kami ada walk-in interview dengan PT Panasonic Gobel. Itu sudah dibuka pendaftarannya, teman-teman bisa mendaftar melalui barcode yang ada di Instagram kami. Instagram kami adalah @pusatpasarkerja. Di situ teman-teman bisa mendaftar untuk mengikuti walk-in interview. Kemudian minggu depannya lagi kami juga ada walk-in interview lagi dengan PT Bank OCBC. Itu juga nanti teman-teman dapat mendaftar langsung melalui Instagram kami. Kemudian selain itu kami juga memberikan layanan untuk persiapan kerja. Jadi persiapan kerja itu diantaranya adalah penyuluhan bimbingan jabatan, baik secara online maupun offline di kantor pusat pasar kerja. Jadi teman-teman dapat konsultasi mengenai karir ataupun minta direview CV-nya oleh konselor-konselor kami. Selain datang di pusat pasar kerja dapat juga mengakses website kami di paskerid.kemnaker.go.id. Di situ teman-teman bisa mengklik menu Career Boost Day. Dan teman-teman dapat memilih langsung ingin bertemu dengan konselor kami untuk konsultasi karir atau review CV. Apakah online melalui Zoom atau datang langsung di pusat pasar kerja. Untuk curhat karir atau Career Boost Day ini ada setiap hari Selasa dan Kamis untuk offline dan online. Kemudian kita juga ada namanya mobil bursa kerja. Jadi mobil bursa kerja itu kami keliling biasanya ke SMK-SMK atau kampus-kampus untuk memperkenalkan aplikasi kami Siap Kerja dan Karir Hub. Kemudian membantu juga teman-teman atau adik-adik di SMK untuk konsultasi karir, untuk review CV dan sebagainya. Kemudian kita juga ada Talent Hub. Talent Hub ini adalah pelatihan-pelatihan gratis secara online yang juga biasanya itu pelatihannya adalah pelatihan-pelatihan yang bertema digital atau future jobs. Itu biasanya kami membuka beberapa kelas setiap tahun. Teman-teman dapat mendaftar secara gratis di websitenya talenthub.kemnaker.go.id. Kemudian lanjut. Nah ini adalah ekosistem ketenaga kerjaan milik Kemenaker. Jadi kita mempunyai ekosistem ketenaga kerjaan yang bernama Siap Kerja di siapkerja.kemnaker.go.id.
Di aplikasi Siap Kerja ini merupakan one stop system ya untuk ketenaga kerjaan. Jadi di dalamnya itu ada Magang Hub untuk program pemagangan. Kemudian ada Karir Hub. Karir Hub ini adalah inti dari pusat pasar kerja ya. Jadi itu adalah job portal resmi milik pemerintah di Karir Hub. Kemudian untuk pelatihan baik secara online maupun offline dari BLK kami ada di menu Skill Hub. Kemudian apabila teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dapat mengakses juga Sertihub yang langsung terhubung dengan BNSP. Kemudian juga ada Talent Hub yang menyelenggarakan kelas-kelas bertemakan digital. Kemudian apabila teman-teman ingin berwirausaha, teman-teman juga dapat mengakses BizHub. Nanti akan diberikan pembekalan, pelatihan, bahkan permodalan untuk teman-teman memulai wirausaha. Kemudian ada linkabilitas dan juga kami bekerja sama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk informasi pasar kerja, lowongan pekerjaan kepada para penerima manfaat JKP. Kemudian kami juga mempunyai mitra-mitra pelatihan dari LPK, SKKNI, pemagangan, dan juga kami terintegrasi juga dengan Dukcapil, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Lanjut. Nah, mungkin untuk tahu lebih lanjut tentang Karir Hub nanti akan disampaikan oleh rekan saya dari tim layanan pencari kerja kepada Mbak Selma Almakia. Silakan Mbak Selma. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Dian untuk paparan di awal ya. Jadi teman-teman di sini mungkin udah pada tahu nih garis besarnya apa itu pusat pasar kerja, apa itu unit teknis milik Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, apa aja sih layanan yang ada di dalam pusat pasar kerja seperti itu. Nah, jadi Karir Hub ini di dalamnya itu ada supply dan demand ya pastinya ya. Jadi teman-teman di sini untuk supply dari sisi supply di Karir Hub itu ada pencari kerja yaitu dari universitas, dari politeknik, lulusan SMK, lulusan SMA, ada juga yang lulusan dari BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi teman-teman yang udah pada lulus dari pelatihan di BLK, mereka juga masuk ke Siap Kerja atau Karir Hub gitu. Jadi mereka juga mencari kerjanya di Karir Hub. Lalu ada juga dari lulusan LPK, sertifikasi ya, dan juga pencari kerja umum gitu. Nah, untuk dari sisi demand, yaitu perusahaan ya. Jadi yang ada lowongan-lowongan yang ada di Karir Hub itu perusahaan bisa memposting informasi lowongan pekerjaannya di Karir Hub secara berkala gitu ya dan secara gratis juga gitu. Karena biasanya perusahaan itu kalau misalnya pakai job portal swasta itu mereka harus berbayar gitu. Namun kita fasilitasi dari Kementerian Ketenagakerjaan itu gratis gitu. Nah, selain dari perusahaan posting locker sendiri ini di Karir Hub, kita juga sudah integrasi dengan job portal swasta seperti mungkin teman-teman di sini udah familiar gitu ya dengan job portal seperti Hire Today, terus juga Reddit, Top Locker, ada Kitalus juga dan juga saat ini kita sudah integrasi juga dengan job portal Glints gitu. Jadi lowongan-lowongan yang ada di job portal swasta itu sudah masuk semuanya informasinya ke Karir Hub. Jadi informasi lowongan kerjanya sudah sangat luas gitu. Jadi tidak ada batasan lagi seperti itu. Nah, bisa juga jadi perseorangan nih misalnya teman-teman di sini atau teman-teman di sini gitu punya usaha kecil gitu seperti UMKM ya. Dan itu juga bisa posting locker di Karir Hub seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, untuk manfaat Karir Hub ya, untuk manfaat Karir Hub untuk alumni atau pencari kerja.
Jadi yang tadi saya sudah jelaskan mungkin informasinya kita sudah luas gitu ya. Jadi dan gratis juga, jadi teman-teman dimanapun itu bisa akses informasi lowongan kerja dan langsung melamar di careerhub.kemenaker.go.id. Jadi kita juga lowongan-lowongan yang ada di Career Hub itu sudah terverifikasi oleh Kemenaker dan juga Dinas Tenaga Kerja di daerah. Lalu kita juga lowongannya ada dari berbagai sektor gitu ya, dan juga ini mencangkup seluruh area yaitu 38 provinsi di Indonesia. Semuanya ada lowongannya di Career Hub. Nah ini juga aplikasi ini juga dapat diakses secara gratis. Jadi teman-teman nggak perlu membayar apapun gitu ya untuk melakukan melamar kerja di Career Hub seperti itu. Nah selain itu kita juga ada fitur-fitur di dalam Siap Kerja yaitu profil otomatis. Jadi teman-teman di sini setelah membuat akun Siap Kerja bisa langsung melengkapi gitu profilnya di Siap Kerja dan juga bisa langsung mengunduh profilnya apabila sudah lengkap itu bisa diunduh profilnya menjadi CV ATS maupun CV kreatif gitu. Jadi teman-teman di sini nggak perlu bikin CV lagi gitu, tapi kita sudah integrated dan sudah jadi CV-nya gitu melalui profil Siap Kerja. Lalu ada layanan lain juga di Siap Kerja yaitu assessment. Jadi teman-teman kalau misalnya akun Siap Kerja udah jadi, teman-teman bisa melakukan assessment gitu. Jadi ada fitur assessment di situ teman-teman bisa menggali potensi diri teman-teman gitu ya. Kira-kira cocoknya untuk pekerjaan di bidang apa atau sesuai dengan minatkah dan lain-lain seperti itu. Lalu kita juga ada layanan konseling karir. Jadi teman-teman yang ter-PHK pun juga bisa memanfaatkan aplikasi Siap Kerja gitu. Jadi setelah mereka ter-PHK, mereka bisa klaim jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Jadi klaimnya itu di Siap Kerja, lalu nanti mereka mengikuti beberapa step ya untuk mengklaim manfaat jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini untuk alur pendaftaran Career Hub. Jadi teman-teman mungkin di sini udah ada yang punya akun Siap Kerja mungkin atau Career Hub? Belum ada ya? Oke, baik. Jadi gampang teman-teman tinggal buka aja siapkerja.kemenaker.go.id. Lalu nanti teman-teman bisa daftar menggunakan NIK dan juga email dan juga nomor telepon teman-teman yang aktif ya, gitu yang bisa menerima OTP seperti itu. Jadi nanti kalau misal akunnya sudah jadi, teman-teman bakal dapat OTP masuk ke SMS untuk pembuatan akun gitu ya. Nah nanti kalau misal OTP-nya sudah berhasil, maka teman-teman akunnya sudah langsung jadi gitu. Setelah akunnya sudah jadi, teman-teman silakan melengkapi profil yang ada di Siap Kerja karena profil ini adalah pengganti CV teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk mengupload CV yang teman-teman sudah punya gitu di luar Siap Kerja gitu. Jadi semuanya sudah ada di profil Siap Kerjanya gitu. Jadi itu yang akan di-review nantinya sama perusahaan apabila teman-teman sudah melamar di Career Hub seperti itu. Jadi di dalam profil ini makanya diwajibkan banget buat teman-teman melengkapi semuanya gitu. Dari biodata, terus juga riwayat pendidikan, lalu juga ada pengalaman kerja gitu. Kira-kira teman-teman pernah bekerja di mana sebelumnya bisa dimasukkan di situ. Lalu ada juga riwayat pelatihan, mungkin teman-teman pernah mengikuti pelatihan apa gitu, teman-teman bisa masukkan ke profil Siap Kerjanya. Lalu ada sertifikasi juga, mungkin teman-teman pernah ikut sertifikasi profesi atau kompetensi, itu bisa dimasukkan juga ke profilnya gitu ya, dan sertifikatnya bisa diupload juga gitu. Lalu selanjutnya ada pencapaian, ada kemahiran bahasa, mungkin teman-teman bisa bahas lebih
dari satu bahasa gitu ya, itu bisa dimasukkan juga. Lalu selanjutnya ada keahlian. Mungkin teman-teman di sini punya keahlian apa gitu, itu bisa dimasukkan gitu sesuai dengan keahlian teman-teman gitu. Nah, ini keahlian ini juga yang nantinya akan disinkronisasi gitu oleh sistem, direkomendasikan oleh sistem. Jadi nanti setelah teman-teman mengisi profil sampai keahlian ini, maka lowongan-lowongan yang muncul di depan itu adalah yang direkomendasikan oleh sistem gitu. Jadi bisa match lah di situ antara keahlian yang teman-teman miliki dan juga keahlian yang perusahaan isi di lowongan yang mereka posting. Seperti itu. Nah, setelah profil sudah jadi, teman-teman bisa, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya kalau misalnya di Dinas Tenaga Kerja itu bisa cetak AK1, yaitu tanda sebagai pencari kerja. Nah, untuk saat ini udah tidak perlu lagi datang ke Dinas Tenaga Kerja sesuai domisili, namun teman-teman udah bisa pakai Siap Kerja ID gitu. Yang penting setelah profil sudah lengkap, teman-teman bisa langsung dapat barcode Siap Kerja ID. Jadi teman-teman sudah terdaftar sebagai pencari kerja di sesuai domisili seperti itu. Oke, nah setelah sudah jadi profil sudah lengkap, terus juga sudah punya Siap Kerja ID, teman-teman bisa langsung buka karirhub.kemenaker.go.id dan langsung mencari informasi lowongan kerja yang tersedia gitu, yang kira-kira mungkin teman-teman ada yang cocok atau oh ini kayaknya cocok nih dengan profil teman-teman, itu bisa langsung klik lamar aja, seperti itu. Mungkin boleh di next. Baik, nah jadi teman-teman itu tadi pengenalan Pusat Pasar Kerja dan juga bagaimana cara membuat akun Siap Kerja dan apa saja layanan-layanan yang ada di Siap Kerja yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Nah kita juga ada hotline di Pusat Pasar Kerja ya gitu, teman-teman bisa akses di Oke, teman-teman bisa akses website kita juga nih, paskerid.kemenaker.go.id. Nanti yang tadi sudah dijelaskan dengan Bu Dian ya, jadi untuk mendaftar karir Boost Day dan informasi walk-in interview itu bisa didapat di paskerid.kemenaker.go.id. Terus juga silakan di follow Instagram kita, TikTok dan juga Twitter ya atau X di @pusat pasar kerja. Jadi informasi tentang walk-in interview, jadwal walk-in interview, terus juga lowongan-lowongan terupdate yang saat ini sedang dibuka, itu bisa diakses di Instagram Pusat Pasar Kerja. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk narasumber kita. Terima kasih Ibu Dian dan juga Ibu Selma. Banyak sekali ya sebetulnya kesempatan dan juga peluang-peluang yang disediakan nih oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana beliau-beliau ini membangun sebuah sistem yang saling terintegrasi supaya kita tentunya bisa terus meningkatkan karir. Nah selanjutnya saya yakin ya teman-teman ini pasti pernah bikin CV, betul? Ada yang belum pernah bikin CV mungkin? Semua sudah pernah pasti ya bikin CV. Nah pembicara kita selanjutnya yaitu Ibu Nikira Desti Dewati akan menceritakan nih kepada kita bagaimana cara membuat CV yang tepat, lalu juga ada case study-nya seperti apa. Nah kalau teman-teman perhatikan saya yakin nanti bisa upgrade CV-nya ya supaya tentunya bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Nah untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Nikira, silakan. Oke, halo selamat sore semua. Kok lemes banget ya, lebih semangat lagi, bentar lagi maghrib. Oke, selamat sore semuanya. Oke, mau tahu nih ada yang masih mahasiswa atau sekolah? Angkat tangan boleh? Oke, kalau yang sudah bekerja? Atau yang ingin meningkatkan karir? Oke, lanjut ya, semoga presentasi saya selanjutnya bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan karir atau mendapatkan pekerjaan impian yang lebih baik gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi aku akan menjelaskan singkat nih, sesuai judulnya Easy Guide untuk membuat CV gitu kan. Nanti
teman-teman ingat-ingat CV yang teman-teman bikin apakah udah sama, apakah kira-kira lebih baik atau lebih buruk, nanti kita diskusikan belakangan ya. Oke teman-teman ya. Oke, kita boleh next, jadi kita akan bahas. Tujuannya hari ini semoga satu, kita bisa bikin CV yang menarik perhatian gitu. Tadi kan Mbak Dian udah menjelaskan ya, bahwa ada 7,45 juta pengangguran di Indonesia gitu. Tapi kan kalau gitu kita pingin dong jadi top of mind-nya HRD. Nah kita akan belajar nih pelan-pelan gimana caranya kita bisa bikin CV yang jadi top of mind. Satu pertama, yang kedua semoga mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Amin gak teman-teman? Oke. Next. Nah kenapa sih bikin CV itu penting gitu ya teman-teman ya. Satu, jadi itu adalah riwayat profesional kita ya. Jadi manusia itu kan punya different aspek ya. Ada yang dia sebagai anak, sebagai freelancer, punya hobi yang berbeda juga dengan pekerjaan, punya jurusan yang berbeda dari hobi gitu ya. Nah ini apa sih yang ingin kita tampilkan di CV itu adalah yang profesional gitu, wajah profesional kita gitu. Misalnya kita punya hobi masak nih, tapi yang mau kita lamar sebagai IT engineer misalnya. Perlu nggak kira-kira kita masukin saya hobi masak di CV? Nah itu nanti kalau sebagai IT engineer tentu nggak perlu ya gitu, oke. Nah ini ya gitu, jadi curriculum vitae itu provides a summary of your experience and skills. Bukan dia yang ngomong, cuman biar nggak ngantuk aja aku kasih foto mbak cantik ya. Oke, next. Oke, jadi CV itu cair ya. Ada yang kira-kira bisa ngasih informasi kenapa CV itu cair? Ada yang mau bantu jawab? Oke, ya udah kalau nggak ada yang mau jawab kita lanjutkan saja. Jadi kenapa aku bilang CV itu cair? Karena tidak ada panduan baku gitu. Tapi justru karena itu tantangannya bagaimana kita bikin itu jadi top of mind gitu. Yang kedua adalah ada dua mode. Mode kreatif dan mode ATS. Udah pernah dengar dua mode tersebut? Oke. Nah jadi ada dua itu dan semua tujuannya sama. Untuk mendapatkan pekerjaan yang disesuaikan dengan kualifikasi jabatan yang diminta oleh perusahaan yang teman-teman lamar. Atau misalnya kalau teman-teman freelancer gitu ya untuk mendapatkan klien yang teman-teman mau gitu. Jadi CV itu bukan tentang kita jembrengin nih semua prestasi kita semua ini, tapi apa yang bisa menarik HR, apa yang bisa menarik klien kita gitu. Jadi CV itu cair, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dengan klien. Itu biar apa? Biar top of mind gitu. Kalau seandainya kita berpikir kita akan menjembrengkan karya kita gitu. Bisa 10 halaman, tapi kira-kira HR kuat gak baca 10 halaman? Ada 100 kandidat masuk, masing-masing 10 halaman. HRD kira-kira gimana? Hai pusing banget nih udahlah. Gitu kan, gitu. Takutnya kan gitu. Jadi kita berpikir bagaimana kita menarik minat orang gitu. Oke, next. Nah, bedanya apa CV kreatif CV ATS? Ini kayaknya karena tadi udah banyak yang ngangguk-ngangguk, udah tahu nih bedanya, nggak perlu dijelaskan panjang-panjang. Jadi kreatif itu visual ya. Kalau dilihat nih ada di sebelah kiri. Gitu, bentuknya seperti itu. Warna-warni, ada icon-iconnya, ada tabel juga walaupun di sini nggak ada ya. Nah, ini kita tunjukkan ke siapa? Untuk manusia gitu. Yang baca adalah manusia dan masih sangat umum di Indonesia gitu. Nah sementara karena dengan perkembangan teknologi gitu ya. Dibuatlah sistem yang namanya ATS atau Applicant Tracking System gitu. Nah ini CV yang dibuat untuk ATS ini itu dia akan dibaca oleh mesin gitu. Jadi dibikin monoton dengan format-format yang memang untuk dibaca mesin gitu. Jadi yang penting adalah formatting dan keywords. Bagaimana, kapan dibikin header, kapan dibikin isi, kayak gitu ya. Dan keywords. Keywords ini biasanya menyesuaikan dengan lowongan. Jadi misalnya dibuka administrative assistance gitu ya. Kata-kata apa sih yang paling banyak di dalam lowongan tersebut, itu harus ada di CV ATS itu. Biar kenapa? Biar matchingnya kena. Karena yang baca mesin, bukan orang gitu ya. Dan kemudian ini yang punya itu biasanya masih di perusahaan besar. Jadi kalau di Indonesia memang lebih banyak di CV kreatif, cuman ada baiknya juga mempersiapkan keduanya untuk kalau teman-teman pengen yang jump in karir ke peluang yang jauh lebih besar gitu ya di perusahaan yang besar kayak gitu. Oke, bolehlah selanjutnya. Nah yang penting CV itu apa sih intinya? Yang nggak boleh terlupakan itu adalah satu, nama lengkap. Karena kenapa HR itu pertama yang dilihat itu kan CV ya. Nanti ketika diterima data pertama yang HR pegang pun adalah CV gitu. Jadi jangan sampai nanti namanya tidak lengkap, nanti pendataannya bisa jadi salah gitu, malah merepotkan gitu. Dan kemudian informasi kontak. Satu pentingnya adalah supaya bisa dihubungin kembali. Percuma
CV-nya keren banget, pengalaman udah luar biasa canggih, matching banget sama perusahaannya. Nggak ada kontaknya, orang itu mau hubungin gimana caranya? Gitu. Jadi penting banget punya kontak. Dan satu lagi, alamat email jangan pakai yang alay-alay ya teman-teman ya. Karena itu jadi perhatian pertama HR nih. Ada yang masih pakai alamatnya, misalnya namaku Niki ya, nikiimuts@gmail.com gitu. Ada yang masih kayak gitu nggak? Ada nggak? Ada nggak? Atau nggak ya pakai nama alias di game gitu atau nama apa gitu? Misalnya apa kayak gitu ya, yang lucu-lucu gitu ya. Itu jangan ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk profesional, misalnya teman-teman punya email-email alay kayak gitu nggak masalah gitu. Tapi jangan dipakai di sini. Bikin akun email baru dengan nama sendiri. Kalau memang ternyata udah penuh gitu ya. Misalnya namanya cukup common di Indonesia gitu, Budi gitu. Budi, oh akunnya udah kepake gitu. Kasih aja Budi 123 atau enggak Budi 2016 atau Budi_work@gmail.com. Itu nggak apa-apa banget. Yang penting namanya profesional, jangan yang kayak Black Forest Lovers@gmail.com itu jangan ya gitu. Jadi itu penting banget gitu karena kemarin aku juga sempat ngobrol sama HR, dia bilang kayak 67% CV yang aku tolak tuh yang alay kayak gitu. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh. Terus kemudian yang penting itu adalah ringkasan. Nah ringkasan itu kalau lihat di sini, itu penting banget karena itu adalah hal pertama yang dibaca HR nantinya. Itu akan menunjukkan kompetensi teman-teman dan kaitannya dengan perusahaan seperti apa kayak gitu ya. Terus kemudian pengalaman kerja ataupun pengalaman magang atau pengalaman freelance-nya seperti apa, pendidikan dan kemampuan. Itu yang paling penting ada di CV. Boleh next? Oke, jadi nah itu ya tadi pertama ya, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, portfolio itu bisa ditaruh di atas. Jadi CV-nya tetap ringkas, tapi hasil-hasil kerja teman-teman misalnya di industri kreatif gitu ya, itu bisa ditaruh di atas gitu. Jadi portfolionya semua bisa diakses di sana oleh HR-nya untuk bisa tahu nih teman-teman apa sih yang udah dihasilkan kayak gitu. Terus kemudian foto, perlu nggak sih, wajib nggak sih foto? Jawabannya enggak ya, karena satu, CV ATS itu tidak bisa membaca foto. Kedua, itu nanti takutnya jadi subjektif. Ini kurang cakep nih, kayaknya nggak vibes perusahaan gua gitu. Kalau HR tiba-tiba ngomong kayak gitu kan langsung nih bisa di blacklist. Padahal ternyata secara pengalaman atau secara kompetensi teman-teman cocok banget gitu. Jadi lebih baik tidak usah pakai foto gitu. Takutnya subjektif sekali, oke. Terus, nah ini sebelum itu, sosial media kira-kira perlu ditulis nggak? Di atas, di bawah kontak. Ya oke, benar ada yang geleng-geleng. Tidak perlu ya, kecuali kalau memang itu terkait dengan perusahaan. Misalnya teman-teman KOL atau enggak teman-teman influencer gitu ya. Itu kan portfolio profesional gitu, itu ditaruh. Tapi kalau enggak perlu gitu. Oke, ringkasan. Isi pengalaman yang terbaru atau relevan. Kenapa bahasanya terbaru atau relevan? Tergantung dari teman-teman lamarnya di bagian apa. Yang tadi saya bilang, teman-teman kan multidimensi sebagai manusia ya. Ada yang sebagai anak atau punya hobi yang apa, atau punya pengalaman pendidikan apa, atau pengalaman kerja yang seperti apa, kan kadang-kadang beda. Jadi kita tuh kadang pengen ngelamar, oke ini cocok nih sama hobi aku nih, aku pasti oke banget gitu. Nah makanya kita tulis ringkasan paling atas gitu. Saya adalah misalnya diver handal gitu dengan pengalaman diving 1000 kali di wilayah ini. Jadi saya tertarik untuk melamar sebagai dive guide di sini misalnya. Itu sesuai dengan hobi. Atau enggak misalnya pendidikannya teman-teman akuntansi gitu. Saya dulu mantan The Big Four gitu ya. Nah itu yang paling menjual jadi ditaruh di paling pertama sesuai dengan jabatannya teman-teman lamar kayak gitu ya. Oke, nah terus pengalaman. Nah kalau teman-teman berpengalaman itu tulis pengalamannya dulu baru nanti pendidikannya. Dan diurutkan kronologi terbalik ya. Yang paling baru duluan baru yang sebelumnya gitu. Terus kalau teman-teman belum punya pengalaman gimana? Pendidikan ditaruh di atas dulu, pengalaman organisasi nanti di bawah gitu. Dan kemudian jangan lupa tulisin jabatan, perusahaannya apa, tahun kapan sampai kapan, dan kemudian detail pekerjaan teman-teman. Kalau bisa ada prestasi atau kuantifikasi. Oke, saya bisa meningkatkan penjualan 5%. Oke, followersnya naik dari 1000 jadi 30.000 misalnya. Itu prestasi-prestasi, kuantifikasi yang perlu teman-teman tulis di pengalaman kerja. Nggak usah banyak-banyak, 3 poin atau 4 poin aja, kayak gitu. Oke, next. Nah, riwayat pendidikan kalau memang nggak banyak gitu ya, itu ditaruh di kiri aja juga nggak apa-apa. Kronologi terbalik juga, yang paling baru sampai yang paling lama gitu. Tapi
misalnya teman-teman S1 dan SMA gitu ya, tulis aja sampai SMA, nggak perlu sampai TK-nya dulu di mana, PAUD-nya dulu di mana, itu nggak relevan. Jadi tulis aja yang paling baru sama yang satu sesudahnya. Gitu. Oke, next. Nah, kemampuan tuh juga ditulis di pojok juga nggak apa-apa. Jadi kemampuan soft skill dan hard skill yang teman-teman punya. Apalagi sekarang di mana teknologi itu penting ya. Semua software yang teman-teman sanggup lakukan, apalagi yang relate dengan pekerjaannya gitu ya. Itu nanti ditulis gitu. Nah, terus biasanya kan ada suka tuh dibikin bar chart atau enggak berapa persen, itu tidak perlu. Tapi kalau teman-teman misalnya kalau punya kemampuan bahasa Inggris gitu ya, pernah ikut TOEFL, ditulis aja skornya. Dari skornya itu, HR akan tahu kemampuannya sampai sejauh apa. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, beberapa tips dari saya untuk biar CV-nya makin mantap. Satu, buat CV maksimal 1 halaman. Kenapa? Itu biar tidak pusing yang bikin baca. Biar tidak bikin pusing yang baca. Kenapa jadi belibet? Nah, kecuali kalau teman-teman udah CEO 10 tahun atau enggak pengalaman kerjanya lebih dari 10 tahun di proyek yang berbeda, itu banyak nggak apa-apa. Tapi kalau enggak sedikit aja. Terus karena tadi aku bilang manusia itu multidimensi, bikin satu CV yang lengkap. Tapi nanti ketika melamar suatu pekerjaan yang teman-teman mau, disortir sesuai dengan jabatan yang teman-teman mau lamar gitu ya. Terus pakai AI boleh nggak? Boleh gitu. Tapi hati-hati, pertama jangan masukin data pribadinya. Jadi AI yang dimasukin pengalaman sama pendidikannya aja gitu ya. Nanti dibantu sama AI nih gimana cara mempertajam, gimana cara bikin ringkasan yang bagus gitu ya supaya menjual gitu. Dikomparasikan dengan lowongan pekerjaan yang ada gitu ya. Dan juga dua, jangan bohong gitu. Oke deh AI bisa bikin mempercantik gitu, tapi kalau teman-teman bohong jatuhnya jadi nggak jujur, bukan tentang pengalaman kalian kayak gitu kan. Oke, nah tonton video-video tutorial pembuatan CV itu juga banyak, jadi memperkaya juga hasanah teman-teman gitu ya untuk bikin CV. Terus bisa juga nih konsultasi one on one sama kami di nomor teleponnya, ini agak salah, ini nomor kita yang lama. Sama aja nomornya tapi belakangnya 8 gitu ya. Dan manfaatkan aplikasi kita Siap Kerja karena kita bisa generate CV sendiri. Dan terakhir terus belajar dan mengembangkan diri supaya CV-nya lebih mantap lagi gitu. Oke, next. Oke, nah ini yang tadi aku bilang Siap Kerja itu bisa bantu untuk bikin CV ATS sama CV kreatif, dua-duanya ada. Asalkan data yang dimasukkan lengkap. Oke, next. Oke, ini ada satu contoh kasus. Gimana nih Mas, waktunya udah habis? Kita mungkin langsung ke tanya jawab saja. Oke, ya, boleh gitu. Oke, jadi ini slide terakhir aku. Kalau mau kontak tadi 0811-8712-018. Kalau teman-teman mau informasi atau mau di CV-nya dibedah, itu bisa hubungin situ. Oke? Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator. Baik, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya. Sekarang kita sudah belajar bagaimana membuat CV yang baik. Jadi siapa yang sudah siap mungkin untuk mencari pekerjaan baru? Oh, kakak yang di sana sudah siap sekali ya, siap. Oke, semoga apa yang kita dapat pada sesi ini bisa bermanfaat tentunya. Nah, selanjutnya saya mungkin izin Bapak Ibu untuk memberikan sesi pertanyaan. Boleh untuk kakaknya? Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina, kebetulan saya punya 2 anak yang baru fresh graduate ya, baru lulus. Nah, pengalaman ini Kak, mau cerita aja. Kebetulan kan anak saya itu, mohon maaf, tinggi badannya itu kurang. Dan kulitnya itu agak gelap. Yang jadi pertanyaan, dia itu lumayan pintar. Tapi ketika dia melamar pekerjaan, selalu bikin CV-nya seperti yang tadi kakak contohkan di layar. Tapi pada kenyataannya pas wawancara, itu dinilai tinggi badan dan penampilan dan berat badan. Sudah berkali-kali dia mengalami seperti itu, akhirnya dia nyerah. Dia nyerah melamar kerja, dia buka usaha. Apakah menurut kalian dari Kemenaker harus seperti itu gitu kok? Sepertinya kayak body shaming juga kan jatuhnya. Dan yang kedua itu dari segi umur Kak. Dari teman-temannya itu merasakan juga ketika umur 25 itu udah merasa susah mencari pekerjaan. Karena banyak banget katanya lowongan pekerjaan itu dilihat dari umur.
bukan dari pengalaman atau apa yang dia bisa. Itu aja sih Kak, makasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin dari Ibu yang mau ditanya, boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Ibu. Ini banyak concern-nya seperti itu juga ya. Kalau boleh tahu melamarnya sebagai apa Ibu? Dia bisa kayak marketing gitu Kak, apa HRD, apa sih? Sales Yang angkat mungkin ya, telepon Bu. gitu ya, Oh, iya. resepsionis gitu Kak. Ya kebetulan kan, tapi ya itu setiap berulang kali seperti itu kejadiannya. Dia sering juga ngelamar staff juga, kebetulan kan dia kuliah gitu kan. Ekonomi jurusannya, cuman ya begitu. Sering kali umurnya, apalagi sekarang masih 23. Terima kasih. Oke Bu, sebenarnya gini, kalau dari kami di Kemnaker kita sudah mengeluarkan surat edaran untuk anti diskriminasi Bu. Baik umur maupun tinggi badan dan segala macam ya. Nanti boleh ditunjukkan surat edaran Kemnaker nomor 6 tahun 2023 ya. 25, sorry. Nah itu bisa ditunjukkan. Dan kedua kita memang lagi penggerakannya ke inklusi Bu. Jadi memang bahkan disabilitas pun gitu ya kita arahkan untuk mendapat pekerjaan. Kalau menurut saya gini Bu, tips yang bisa saya kasih itu pertama yang tadi nggak usah pakai foto karena itu menimbulkan diskriminasi gitu ya. Tekankan pada kemampuan-kemampuan dan kalau memang nanti ditunjukkan saja misalnya di staff. Kalau memang ternyata memang tidak cocok di front office gitu ya karena memang membutuhkan mungkin ada perusahaan yang butuh tampilan gitu ya. Cari yang di back office, tekankan pada kemampuan-kemampuan di back office gitu. Kalau Ibu lihat kan saya juga tidak ideal ya Bu ya. Saya pendek, saya lebar gitu ya. Saya disable juga gitu tapi alhamdulillah saya berapa kali memang berapa kali dapat pekerjaan, bahkan saya sebelum masuk Kemnaker pun saya punya pekerjaan beberapa di swasta juga gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu nggak jadi masalah. Pertama percaya diri aja dulu gitu. Dan kedua kalau memang untuk frontliner memang belum bisa diterima, cari yang back office Bu. Gitu. Kita tekankan pada kemampuannya misalnya kayak oke, Excel saya jago nih gitu kan. Secara akuntansi saya misalnya pernah juara atau enggak punya pengalaman apa itu ditekankan Bu. Nanti itu akan lebih diminati oleh perusahaan. Dan ketika nanti misalnya dipanggil interview, being humble walaupun kita jago macam-macam, jangan lupa kita yang butuh gitu. Itu sih Bu. Kalau memang nanti mengalami kesulitan apa-apa boleh datang ke Kemnaker kita diskusi sama-sama gitu biar Terima lebih kasih. semangat ya. Baik, boleh tepuk tangannya teman-teman. Tadi Wah, luar masalah biasa umurnya sekali Kak, ya. masalah umur 25 itu. Kalau masalah umur sih masih lanjut Bu. Jadi memang tadi surat edaran Menaker itu tidak boleh ada batasan usia. Cuman memang kadang ada beberapa perusahaan yang masih membutuhkan. Cuman kita rekrutmen CPNS pun masih sampai 35. Dan kita kan banyak walk-in interview ya Bu. Jadi kita banyak diskusi sama perusahaan. Mereka pun sebenarnya sampai umur 40, 45 juga masih banyak. Yang penting experience-nya dan memang kemampuannya dia ditekankan di situ sih Bu. Gitu. Baik, terima Ya. kasih. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu. Jawaban Ibunya luar biasa sekali Bu Nikira. Nah selanjutnya Bapak Ibu saya mungkin izin untuk mempersingkat waktu. Boleh ada 2 pertanyaan lagi mungkin? Ada yang mau bertanya? Silakan kakaknya yang baju pink yang ingin segera pindah kerja nih sepertinya. Boleh silakan Kak yang berbaju. Ya, nama saya Michael. Saya mau tanya nih, kan tadi kakak udah bantu untuk kita CV itu harus isinya seperti apa. Tapi kan memang kesempatan untuk dipanggil itu sulit ya. Apalagi kayaknya semua orang juga melakukan hal yang sama. Semua orang udah pakai AI juga untuk mempertajam CV-nya. Mungkin ada tips gak gimana caranya CV kita tetap stand out di mana semua orang udah dengerin Kemenaker nih. Udah ngikutin cara bikin CV-nya kayak Kemenaker, udah gak pakai foto, udah pengalamannya semua. Gimana caranya kita tetap ada di shortlisted di ATS atau mungkin HRD-nya. Itu aja sih. Oke, boleh mungkin dijawab seperti apa CV yang stand out? Apakah mungkin di warna kuning semua gitu atau orange semua? Boleh silakan Ibu. Terima kasih pertanyaan Mas Michael ya tadi ya. Ini saya sambil duduk atau nggak apa-apa ya sambil duduk ya. Jadi Mas memang challenging ya karena memang banyak mencari kerja dan lowongan kerjanya mungkin terbatas gitu ya. Cara stand out-nya adalah matchingin antara lowongan yang dibuka dengan CV-nya Mas gitu. Jadi oke pengalamannya Mas panjang, bahasanya udah tajam sekali tapi ternyata nggak cocok nih. Jadi misalnya gini nih, ya tadi aku bilang manusia itu kan multidimensi ya.
Jadi ketika mau melamar satu pekerjaan yang cocok dengan Mas gitu, kalimat pertama dalam ringkasan itu dicocokkan dengan perusahaan dengan jabatan yang dibuka gitu. Jadi misalnya dia buka senior supervisor gitu, pengalaman 3 tahun ke atas gitu. Tulis aja pertama, saya Michael dengan pengalaman 3 tahun sebagai apa gitu. Jadi kata-kata pertamanya harus menggigit gitu dan wording-wording yang dipakai, keyword-keyword yang dipakai di lowongan pekerjaannya itu yang dimasukin ke dalam CV kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kan CV itu cair ya. Jadi kita sebagai orang yang butuh menyesuaikan yang memberikan kebutuhan gitu. Itu sih Mas. Ya semoga membantu ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi biar stand out bukan di warna oranye atau kuning gitu ya Bu ya. Kita sesuaikan dengan pekerjaan yang kita mau lamar. Mungkin saya kasih kesempatan satu penanya lagi, boleh? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih, kita sebagai mahasiswa apalagi di semester akhir itu kita punya pemikiran gitu. Seperti kayak kita mau ngelamar kerja tapi dalam beberapa perusahaan, hampir semua perusahaan yang kita lamar itu harus memiliki kualifikasi minimal 1 tahun bekerja. Sedangkan kita adalah mahasiswa gitu Kak. Mahasiswa itu sebenarnya ada banyak tipenya gitu. Ada yang kupu-kupu, ada yang kuliah sambil kerja, ada yang selama kuliah dan kerja gitu. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Kemenaker gitu, apakah kedepannya ada program magang buat mahasiswa gitu, agar bisa membantu nanti mahasiswa-mahasiswa ini meng-apply setelah lulus itu bisa ada pengalamannya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Cuman ini mungkin boleh langsung dijawab Ibu? Iya. Halo Mas, jadi gini, kalau program magang, Masnya udah dengar magang nasional? Magang hub, ya itu Boleh memang pakai untuk mic. lulusan ya? Ya sudah lulus. Nah jadi gini Mas, kita ada pembedaan wewenang antara Kemnaker dengan Dikti, pendidikan tinggi. Iya. Kan kalau kemarin dari Menteri Nadiem itu kan ada yang namanya kurikulum merdeka. Program magangnya memang ada di sana, kampus merdeka kalau nggak salah ya. Nah itu memang untuk teman-teman yang belum lulus itu masih under scope-nya Kemendikti gitu. Sementara di Kemnaker sendiri kita nanti setelah lulus, 1 tahun setelah lulus itu masih bisa ikutan magang hub di kita. Syaratnya tetap tadi yang teman-teman dari Kemnaker juga udah bilang harus punya akun siap kerja kayak gitu. Berarti nanti kewenangannya nanti Mas mungkin bisa cari di kampus atau enggak di bagian kerjasamanya kampus untuk lowongan magangnya yang selama masih mahasiswa. Atau enggak sebenarnya gini Mas, kalau Mas jadi asisten dosen atau memang ternyata proyek skripsinya terakhir adalah bikin penelitian sesuatu, itu udah bisa jadi pengalaman kerja Mas. Karena itu kan semi-semi bekerja juga untuk riset kayak gitu. Oke, begitu Mas. Oke, baik. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Narasumber kita yang luar biasa pada hari ini sudah menjelaskan ya bahwa kesempatan kita di luar sana itu sebetulnya masih banyak dan juga tentunya banyak yang kita bisa improve untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kita impikan. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin izin untuk para penanya bisa naik ke atas panggung kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh Ibu untuk kita ke tengah untuk foto terlebih dahulu.